Langsung lanjutkan. Babu tsani fi dzikri ahkamil haidi wan nifasi wal istihadhah. Bab pertama tentang haid. Ini udah diartiin sampai mana? Yang udah diartiin. Yang bawah belum ya? Tsumma in istamarrad damu. Yang mana? Ibu-ibunya enggak kelihatan sekarang. Di mana, Bu? Sampai mana? Itu belum ya? Tsumma in istamarrad dam belum ya? Udah. Diartiin dulu. Tsumma in istamarrad damu, kemudian jika terus-menerus darah, yauman wa lailatan, sehari semalam, yaitu arba'an wa ishrina sa'atan, 24 jam, fa aktsar atau lebih, tabayyana maka jelas, annahu damu haidin, maka jelas itu darah haid. Wa in qata'a, apabila terputus, qabla, sebelum, mudin, berlalunya, yaumin wa lailatin, sehari semalam, walam ya'ud, dan tidak kembali, fi muddati khamsata asyara yauman, di masa 15 hari. Itu min tuhurihi ya? Duhurihi. Min duhurihi, dari tampaknya darah. Tabayyana maka jelas, annahu damu fasad, yaitu darah fasad. Fayajibu, maka wajib, alaiha, atas wanita, qada'us sholati, mengqada' salat, allati tarakatha, yang ditinggalkan, wa qada'us shaumi, dan mengqada' puasa, alladzi tarakathu, yang ditinggalkan. Amma idan qata'a, apabila darah terputus, qabla, sebelum, qabla yaumi wal lailah, sebelum sehari semalam, walakinnahu, akan tetapi, ada, kembali, fil yaumi tsani, di hari kedua, au ma ba'dahu, atau setelahnya, ila tamami khamsata asyara yauman, sampai sempurnanya 15 hari. Wa takammalat bil a'idi arba'un wa ishruna sa'ah, maka sempurna bil a'idi, darah yang kembali, arba'un wa ishruna sa'ah, 24 jam. Fal jami'u haidun, maka keseluruhan darah haidun, itu haid. Bisyartin, dengan syarat, alla yazidad dam ala khamsata asyara yauman, tidak melebihi darahnya 15 hari. Wa illa fatajri fiha ahkamul mustahadah. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau melebihi ya, fatajri, maka berlaku, fiha ahkamul mustahadah, maka berlaku hukum-hukum istihadah.
Kemarin sudah diterangkan ini tentang ahkamul haid. Jadi kitab ini isinya lengkap, memang dikarang oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengarang kitab ini khusus buat wanita. Di bagian awal ada tentang tauhid, kemudian dilanjutkan tentang fikih. Setelah itu dilanjutkan tentang kitab haid, masalah nifas, masalah istihadah, fikih wanitanya. Kemudian dilanjut dengan masalah sholat. Setelah itu dilanjut masalah tasawuf di dalamnya. Ada tentang birrul walidain, ada tentang berbakti kepada orang tua, dan terakhir masalah berbakti kepada suami. Ya, jadi kitab ini memang khusus untuk wanita. Dan kita sekarang nyampai di pertengahan bab, pertengahan kitab, yaitu masalah haid. Kemarin sudah dijelaskan bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, dengan syarat darah itu dihukumi haid apabila melihat darah minimal pada perempuan yang usianya 9 tahun komariatan takribiyah, 9 tahun kurang 15 hari. Dan haid ini keluar dalam keadaan sehat, ala sabilis sihat, fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu yang tertentu. Jadi darah haid ini keluar dari rahim yang paling dalam. Kemarin sudah dijelaskan, ya. Keluarnya bukan karena penyakit atau bukan karena terluka. Ya, darah yang keluar itu bukan karena terluka, bukan karena penyakit tertentu sehingga mengeluarkan darah, bukan, tapi karena memang ala sabilis sihat. Justru haid itu pertanda sehat wanitanya, bagian reproduksinya sehat berarti gitu. Dan keluar di waktu-waktu tertentu. Darah haid itu ada waktu-waktu tertentu, gak mungkin keluar terus gak ada berhentinya, ya. Keluarnya dari mana? Rahim yang paling dalam. Kalau itu istihadah selain darah haid, itu keluar dari rahim yang paling depan. Tapi darah haid dari rahim yang paling dalam. Kemudian kapan perempuan dihukumi haid ketika melihat darah? Jika usianya minimal 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 20 hari misalnya. Berarti yang 5 hari itu bukan darah haid, karena batas minimumnya adalah 9 tahun kurang 15 hari. Jika 9 tahun pas misalnya keluar darah, maka tidak usah menunggu sampai 24 jam. Jika usianya sudah cukup, gak usah nunggu 24 jam, langsung berarti sudah dihukumi haid. Ya. Kalau itu bulan Ramadan, ya gak usah puasa. Kalau selain bulan Ramadan, ya udah gak usah sholat. Perkara nanti darahnya gak nyampe 24 jam, tidak sampai 24 jam darahnya, ya berarti nanti dia mengqodoi. Tapi dihukumi haid biru'yatid dam. Begitu melihat darah dan usianya sudah cukup, berarti langsung dihukumi haid. Ibu-ibu juga gitu. Jika sudah melewati suci 15 hari dari bulan sebelumnya, kemudian keluar darah lagi, gak usah nunggu, ini belum 24 jam, ini belum tentu haid. Siapa tahu nanti cuma sedikit, ya. Gak usah, begitu melihat darah berarti itu dihukumi haid, asalkan yaitu tadi melewati suci 15 hari minimal, ya. Nanti ada dijelaskan. Jadi meskipun darah yang keluar ini adalah kuning atau keruh, itu dihukumi haid. Kemarin sudah dijelaskan darah haid itu ada 5. Yang paling kuat adalah hitam, kedua merah, kemudian coklat, kuning, dan keruh.
Biasanya kuning dan keruh ini di akhir, tapi nggak tentu juga, kadang ada yang di awal ya. Tapi kebiasaannya keruh dan kuning ini ada di akhir, dan ini biasanya tidak lama. Kuning ini biasanya cuma sehari 2 hari, biasanya berurutan, hitam dulu kemudian merah, kadang yang ada yang nggak hitam ya. Saya nggak pernah darah hitam, langsung merah. Habis merah itu biasanya coklat hari keempat, biasanya coklat hari keempat kelima. Setelah itu kuning. Nah setelah kuning ini keruh. Keruh tahu dari mana? Kalau kita memasukkan kapas ke dalam farji kita, farji itu kemaluan perempuan. Kita masukkan kapas, kemudian kapas yang sebelum kita masukkan warnanya putih, keluarnya kok agak keruh, berarti itu keruh. Darah keruh itu nggak keluar, nggak seperti merah, nggak seperti coklat, nggak keluar. Karena biasanya ada di akhir, makanya kalau sudah nggak keluar, udah nggak pakai pembalut. Biasanya 5 hari udah nggak pakai pembalut. Kuning aja mungkin udah nggak pakai pembalut biasanya. Udah bersih dilihat, oh masih kuning, berarti belum. Nanti lihat lagi. Nah keruh ini biasanya menurut pengalaman, keruh ini tidak lama. Jadi untuk mengeceknya boleh dicek setiap waktu sholat. Misalnya kuning udah, dilihat kemarin keruh, dilihat misalnya sekarang duhur dilihat keruh, asar cek lagi keruh, maghrib cek lagi, oh masih keruh, berarti belum, sampai isya. Begitu sudah bersih, kapasnya seperti sebelum dimasukkan warna putihnya, berarti ya udah bersih. Mandi, langsung mandi ya. Kalau udah suci jangan ditunda-tunda. Nah, itu yang bikin dosanya perempuan itu menunda-nunda waktu suci. Langsung mandi, aduh malam-malam masa mandi. Selama waktu sholat masih ada, berarti harus ikut sholat ya. Misalnya sucinya jam 9 malam, ya berarti mandi jam 9 juga. Sholat isya, aduh nggak kuat mandi malam-malam, pakai air hangat ya, ngerebus air pakai air hangat. Aduh nggak kuat misalnya kalau mandi malam meskipun air hangat, tayamum ya, manja banget kecuali yang sakit ya. Gak kuat misalnya saya mandi air hangat juga, kalau jam 9 tetap gak enak badan, masuk angin misalnya, tayamum, gak ada alasan menunda-nunda. Nah, itu yang bikin dosanya perempuan yang banyak dimasukkan neraka, yaitu menunda-nunda mandi wajib. Termasuk ibu-ibu menunda setelah junub ya, setelah berhubungan suami istri, menunda-nunda waktu mandi. Itu termasuk juga sama, menunda-nunda waktu mandi wajib. Langsung mandi. Kalau nggak kuat tayamum. Tayamum nanti kalau sudah enakan badannya, mandi ya. Sholatnya gimana? Nggak usah dikodok, nggak apa-apa. Karena badannya nggak kuat. Beda sama yang manja tadi ya, malos itu ya. Sengaja berarti harus dikodok itu kalau sengaja. Kalau memang badannya nggak kuat, nggak apa-apa, tayamum. Kemudian ini permasalahan selanjutnya, apabila darah keluar. Jadi ini kan anak yang baru haid ya, usia 9 tahun tadi, darah keluar terus, besoknya keluar lagi. Nah, maka sudah jelas, jika sudah melalui 24 jam berarti itu dinamakan darah haid. Darah haid itu minimal adalah 24 jam. Karena 24 jam itu masuknya 1 hari, maka minimumnya haid adalah 1 hari paling sedikitnya. Tapi perlu digarisbawahi, 24 jam ini tidak harus 1 hari. Karena ada orang yang haidnya sedikit setiap harinya. Ya.
Sehari itu keluarnya sedikit-sedikit, biasanya masalah hormonal. Orang kalau pakai KB, ya, suntik atau minum pil itu biasanya headnya seperti itu. Masalah hormonal. Headnya cuma ngeflag kayak gitu. Nah itu 24 jam dihitungnya dari mana? Jika darah dikumpulkan dari hari pertama. Ibu yang ikut KB ini didengerin ya, biar nanti nggak bingung. Kalau yang depan-depan ini belum. Ini yang depan nggak ikut KB ini yang depan. Jadi dikumpulkan darahnya. Maksimalnya head berapa hari? 15 hari 15 malam. Itu maksimal haid. Keluar dari lebih dari itu berarti istihadah. Darah yang sedikit tadi ditunggu sampai 15 hari. Kemudian dihitung setelah 15 hari, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 15, dihitung terkumpul nggak 24 jam. Gitu. Kalau terkumpul 24 jam, misalnya sehari keluarnya cuma 3 jam, besok 4 jam, besoknya lagi 5 jam misalnya, dikumpulkan selama 15 hari, misalnya darah berhenti di 15 hari atau darah berhenti di 10 hari, dikumpulkan jika 24 jam maka semuanya dihukumi haid. Paham? Yang suka ngeflag kalau haid itu sehari semalam 24 jam maksudnya itu. Jadi 24 jam itu bisa dua makna. Yang pertama yang memang 24 jam sehari semalam. Yang kedua terkumpulnya darah dalam masa 15 hari tadi. Dikumpulkan dari awal sampai akhir. Jika jumlahnya kurang 24 jam, misalnya saya kasih contoh, sehari keluar 2 jam. 2 jam aja keluarnya. Habis itu nggak keluar lagi 1 hari. Gitu terus sampai 10 hari. Dia tunggu. Ya nggak sholat, nggak ngaji. Kalau waktu puasa ya nggak puasa. Ternyata darah berhenti di hari ke-10 dan sehari cuma 2 jam keluarnya. Maka totalnya berapa? 20 jam. Nah 20 jam ini bukan haid ternyata, karena kurang dari 24 jam. Semuanya bukan haid dan harus mengkodoi semuanya. Sholatnya, puasanya harus dikodok. Apakah harus mandi? Gak usah mandi. Bukan haid, gak usah mandi. Paham? Gak usah mandi. Jadi kalau yang haidnya sedikit-sedikit itu ditunggu dulu. Siapa tahu besoknya keluar lagi, ditunggu sampai nggak keluar lagi, darahnya berhenti, kemudian dihitung nyampe nggak 24 jam. Tapi biasanya kalau yang ngeflagnya terlalu sedikit, biasanya itu tidak sampai 24 jam dikumpulkan juga biasanya. Ya, jadi harus dicatat. Jam segini keluar, oh ini keluar lagi jam segini, dicatat. Begitu juga yang head dicatat, saya head tanggal segini, jam segini. Ya, itu dicatat. Karena kalau head kita itu sudah masuk, kita datang darah head dan sudah masuk waktu sholat 15 menit aja sudah masuk waktu sholat, misalnya jam 3 asar, kita jam 3.15 datang darah head, itu kita sudah harus sholat asar sebelumnya. Tapi kita belum sempat sholat asar, udah keduluan darah head. Paham ini? Paham ya? Nah berarti itu kita harus mengkodok sholat asar kalau udah suci. Makanya head dicatat, saya head jam 3.15 hari Rabu tanggal 7 misalnya, dan belum sholat asar, catat, dicatat. Berarti nanti harus mengkodok sholat asar. Ini jangan dianggap remeh ya. Ini masalah akhirat. Masalah akhirat harus ada perhatian. Jangan urusan dunia yang ada perhatiannya. Saya sering bilang ini ya,
ibu-ibu biasanya. Jangan cuma gajinya suami aja yang dicatat. Jadwal gajian suami pakai alarm di HP. Takut lupa nanti nggak ditransfer. Jangan cuma urusan dunia perhatian. Yang jualan dicatat barang keluar laku segini, yang beli ini alamatnya ini, Pak RW-nya ini dicatat semuanya lengkap. Giliran urusan akhirat nggak ada perhatian. Nah, ini yang keliru. Urusan akhirat itu harus ada perhatian. Harus ada perhatian urusan akhirat. Lagi masalah haid ini urusannya sama ibadah, sama sholat, sama puasa, maka harus diperhatikan benar-benar. Ya, itu kalau datang darah haid. Jadi darah haid itu minimal 24 jam. 24 jam ini nggak harus 1 hari, tapi bisa berhari-hari, dan kalau dikumpulkan melebihi 24 jam berarti semuanya haid. Gitu maksudnya. Ini bagi yang darahnya keluarnya sedikit-sedikit. Kalau yang darahnya banyak, dari awal haid banyak keluarnya sudah. Kalau darahnya banyak itu sudah pasti lebih 24 jam. Ya, besoknya keluar lagi banyak lagi, udah nggak usah dihitung. Ya, pasti 24 jam. Ya, pasti itu haid. Tunggu aja berhentinya di di hari keberapa. Karena buktinya apa itu 24 jam? Ya, kita sehari aja ganti berapa pembalut kalau keluarnya banyak. Kemudian kita tidur keluar darah itu. Iya kan? Kita tidur nggak kerasa darah itu keluar kalau memang keluarnya banyak. Ya, jadi itu sudah pasti lebih dari 24 jam. Masalahnya adalah kalau yang ngeflag itu tadi. Jadi caranya gimana? Dicatat berapa jam keluar darahnya setiap harinya. Kemudian berhentinya di tanggal berapa, asalkan jangan melebihi 15 hari. Ya. Kemudian dihitung apakah sudah terkumpul 24 jam atau bukan. Kalau tidak terkumpul 24 jam dari awal sampai akhir haidnya, berarti diqodok semuanya. Paham ya? Paham? Tidak ada suara. Paham? Jadi haid itu dicatat, ya, dicatat. Berhentinya tanggal segini, itu dicatat. Jangan nunggu istihadah baru dicatat, jangan. Termasuk masalah suci, bersih. Masalah bersih itu dilihat, saya bersihnya pas asar. Ya, bersih, udah mandi bersih pas asar. Apakah saya harus sholat asar? Ya harus sholat asar. Selama waktunya masih ada bersihnya, ya harus sholat asar. Kemudian kalau bersihnya itu di asar, harus wajib qodok duhur. Duhur harus sholat juga, karena 2 sholat itu bisa dijamak. Ya, duhur harus diqodok dulu. Begitu juga jika sucinya di isya, maghrib harus diqodok. Paham? Kalau subuh enggak, sucinya di subuh enggak usah, ngodoin isya enggak usah. Subuh enggak bisa diqodok, enggak bisa dijamak ya. Kalau sucinya asar, duhur harus diqodok, sholat duhur. Kalau sucinya di isya, maghrib juga harus diqodok. Paham? Selama ini kayak gitu? Enggak kayak gitu? Pulang dari sini banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar nanti. Yang bisa diqodok, ya semampunya saja. Ya, berarti selama ini nggak gitu, nggak pernah dicatat haidnya. Hah? Nggak pernah. Kalau gaji suami dicatat, barang dagangan dicatat, haidnya ya. Harus perhatian masalah haid ini, jangan asal mengasal. Yang baru-baru haid juga ini, yang di depan ini dicatat haidnya. Ya, dari kecil memang sudah harus ada perhatian. Dicatat tanggal segini, jam segini catat. Suci jam segini catat. Ya. Biasanya yang suka nyatat haid itu orang yang lagi program hamil.
itu dicatat headnya. Head tanggal segini, ya, bersih jam segini, itu dicatat. Soalnya ada maunya, ya, ada kepinginnya. Yang masalah agama itu harus perhatian, ya. Ini udah paham ya? Kita lanjutkan sedikit lagi, setelah itu baru nifas. Agallul haidi wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Paling sedikitnya haid, wa ghalibuhu kebiasaannya haid, wa aktsaruhu dan paling banyaknya haid. Aghallu paling sedikit, ghalibuhu kebiasaannya, wa aktsaruhu dan paling banyaknya. Agallul haidi paling sedikitnya haid, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Paling sedikitnya. Miqdaruha ukurannya arba'un wa ishruna sa'atan ma'a ittisalid damil mu'tadah, yaitu paling sedikitnya ukurannya adalah 24 jam bersama bersambungnya darah kebiasaannya, bihaitsu sekiranya laudiat kutnatun, apabila diletakkan kapas, au nahwiha atau semisalnya, au nahwuha atau semisalnya, talawwasat kotor, ya, maksudnya itu berwarna kapasnya. Wa ghalibuhu dan kebiasaannya sittun au sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu dan paling banyaknya khamsata asyara yauman, 15 hari. Walau naqasa damu an yaumin wa lailatin, apabila darah kurang dari 15 hari, auzada atau lebih, ala khamsata asyara bilayaliha, 15 hari, lebih dari 15 hari dan malamnya, fahuwa istihadah, maka dihukumi istihadah. Jadi haid itu ada paling sedikitnya, yaitu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Tapi ukurannya sehari semalam, kembali lagi yang tadi miqdaruha, yaitu ukurannya adalah 24 jam. Meskipun 24 jam itu ditempuh dengan 10 hari, dengan 12 hari, 13 hari, 14 hari, dan maksimal 15 hari, maka jika tidak terkumpul 24 jam dalam jangka waktu 15 hari, berarti itu adalah istihadah, ya. Jadi 24 jam itu hitungannya nggak harus 1 hari, maksimal adalah 15 hari. Paham di sini? Paham ya? Kemudian ada kebiasaan darah haid. Ini menurut penelitian Imam Syafi'i meneliti orang-orang wanita-wanita yang haid, dan diteliti kebiasaannya adalah 6 kalau enggak 7 kebiasaannya. Itu rata-rata ya segitu. Tapi kebanyakan kadang juga ada yang lebih, ada sampai 10 hari, 11 hari. Asalkan tidak keluar dari 15 hari, maka itu dihukumi darah haid, dan darah keluarnya 24 jam. Jadi kuncinya haid itu cuma 2 untuk tahu haid itu 24 jam dan tidak keluar dari 15 hari. Sudah itu patokannya. Terkumpul 24 jam dan tidak keluar dari 15 hari. Jika 15 hari masih keluar, 16 keluar, berarti istihadah. 16, 17 banyak terus keluar misalnya, berarti itu istihadah. Terus
di sini nggak ada ya, tapi kalau di ibanah ada. Darah misalnya 3 hari keluar darah haid, kemudian berhenti darah haidnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus bersuci, mandi, atau menunggu? Siapa tahu datang lagi. Jadi udah dilihat di kapas misalnya, bersih, ya. Dan sebelumnya nggak pernah seperti itu, nggak pernah berhenti. Biasanya terus saja keluar, kalau udah waktunya berhenti ya udah berhenti. Tapi ini kok 3 hari udah berhenti. Misalnya kebiasaannya 7 hari misalnya, 3 hari berhenti darah haidnya. Apa yang harus dilakukan? Jika dilihat, jika sebelumnya, bulan sebelumnya pernah seperti itu, pernah berhenti darah, dan kemudian datang lagi, biasanya datang lagi, maka jangan mandi dulu. Berarti itu mu'tadah, udah terbiasa di bulan sebelumnya sudah pernah seperti itu. Berarti ditunggu, ada jeda, ya. Napas dulu, darahnya napas dulu, nanti keluar lagi. Ada jeda berarti di bulan sebelumnya seperti itu, maka jangan buru-buru mandi, ditunggu, karena pasti akan balik lagi. Perkara nggak balik lagi, ya udah mandi berarti udah bersih. Dikodok, yang nunggu ya dikodok sehari ya dikodok seharinya. Kalau belum pernah seperti itu, nggak pernah, biasanya keluar terus, akhirnya mandi kemudian sholat. Setelah sholat udah punya suami, ini berhubungan sama suaminya, ya. Bulan sebelumnya nggak pernah berhenti, tahu-tahu datang lagi, habis hubungan sama suaminya keluar lagi darahnya. Nah, gimana ini hukumnya? Ya udah, berarti masih haid dan ibadah yang dilakukan dalam keadaan haid. Apakah dosa? Nggak dosa, karena belum pernah seperti itu. Yang berdosa udah tahu bulan kemarin kayak gitu dan bulan sebelumnya juga seperti itu, nekat mandi, nggak mau nunggu, malah hubungan sama suaminya, sholat, dosa ini. Berarti itu namanya tala'ub bil ibadah. Udah tahu kalau bakal balik lagi darahnya, tapi sholat, ini namanya main-main dengan ibadah. Ya, ibadah dipermainkan. Udah tahu masih dalam keadaan haid, sholat. Paham ya di sini? Jadi kalau haid itu biasanya ada berhentinya, sehari, kadang 2 hari biasanya, tapi tidak semua seperti itu. Jika bulan sebelumnya seperti itu, maka harus ditunggu. Ditunggu, pasti nanti balik lagi. Ya, harus ditunggu dulu. Paham ya? Jadi haid itu kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Paling banyaknya 15 hari 15 malam. Jadi ngitungnya haid itu 1 hari adalah 1 hari 1 malam. Misalnya haidnya jam 7 pagi, hari Senin misalnya. Berarti 1 hari itu kapan? Selasa jam 7 pagi, itu 1 hari. 15 hari kapan? Ya berarti tanggal berapa? Dihitung aja itu. Jam 7 lagi 15 hari kemudian, berarti itu batasannya jam segitu. Jadi ngitungnya itu kayak gitu, tergantung jamnya. Jam 3 malam keluar darah misalnya, ya berarti besoknya lagi jam 3 malam itu 1 hari. Kenapa harus diperhatikan gitu? Ya ini kalau orang yang darahnya keluar terus sampai 15 hari lebih. Ngitungnya dari mana? Ya ketika haidnya jam berapa, 15 hari kemudian, berarti itu 15 hari 15 malam. Jadi ngitungnya 15 hari dengan malamnya. Paham ya? Ya. An-nifasu wallahu a'lam bis-shawab. Ada yang mau bertanya?